Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, Bundanya Arista mau mendongeng cerita, ya. Judulnya Gajah dan Semut. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor gajah. Dia begitu bangga sekali dengan tubuhnya yang besar dan dia selalu mencari masalah di hutan dengan hewan-hewan yang lainnya. Dan dia selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Lalu gajah berkata, "Hai, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak lihat aku sedang lewat? Aku ini adalah hewan yang terkuat di hutan ini. Ayolah, hormat padaku dan bungkuklah padaku." Burung beo menjawab, "Apa? Kenapa harus begitu?" Gajah berkata, "Apakah kau tidak tahu siapa aku ini? Lihat, aku akan mengajarimu bagaimana cara menghormatiku. Hahaha. Burung beo tidak mau memberi hormat kepada gajah. Lalu gajah itu pun marah dan dia menarik pohon itu dengan belalainya yang panjang dan menggoyang-goyangkan batang pohon, dan burung beo itu tidak bisa lagi duduk di atas pohon dan akhirnya burung beo itu terbang tinggi ke angkasa. Kemudian sang gajah, sekarang lihat kau bisa apa? Kalian semua lemah di hadapanku. Hahaha. Lalu gajah itu pergi. Lalu gajah itu pergi berjalan seperti biasa, mencari tempat untuk meminum. Dia mencari sungai di dekat hutan itu dan dia melihat segerombolan semut yang tinggal di sebuah hutan. Setiap hari, semut itu mengumpulkan makanan dan sang gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun tidak jauh berbeda. Di saat gajah sedang meminum air, dia melihat semut itu. Gajah berkata, "Hai semut kecil, kemana kamu membawa makanan itu?" Kemudian semut berkata, "Aku membawa makanan ini ke dalam rumahku. Sebentar lagi turun hujan. Aku harus bersiap mengumpulkan makanan-makanan ini." Gajah tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kemudian si gajah mengambil air dengan belalainya di sungai itu. Lalu si gajah menyemburkan airnya ke arah semut dan makanan yang dikumpulkannya. Menjadi kotor dan akhirnya basah. Semut sangat sedih. Si gajah tertawa lagi terbahak-bahak. Hahaha. Lalu semut berkata, "Silakan gajah, kamu tertawa terbahak-bahak. Tapi nanti suatu saat aku akan memberimu pelajaran padamu." Si gajah berkata, "Aku tidak takut, semut kecil. Kau akan memberi pelajaran padaku. Cepatlah pergi. Kamu kalau tidak akan aku injak. Cepatlah pergi ke rumah kecil," bentak si gajah. Semut sangat marah atas kesombongannya. Sang gajah kemudian lalu semut berjanji dalam hati akan memberi gajah itu pelajaran. "Aku akan melakukan sesuatu agar si gajah tidak terus mencari-cari masalah seperti itu." Keesokan harinya saat semut mengumpulkan makanan, ia melihat sang gajah sedang tidur. Semut tiba-tiba mempunyai ide. Dia pelan-pelan berjalan di dekatnya dan menyelinap masuk ke telinga si gajah. Saat di dalam telinga si gajah, kemudian si semut itu menggigit-gigit belalainya sehingga si gajah itu akhirnya terbangun dari tidurnya. Si gajah berteriak kesakitan, "Aduh,
Aduh, sakit belahanku, belailaku. Sakit. Siapa di dalam? Tolong cepat keluar. Semut mendengar teriakan gajah dan terus menggigitnya. Sang gajah begitu kesakitan dan dia mulai menangis. Seorang, tolong aku. Siapapun di dalam, keluarlah. Saat semut mendengar tangisan sang gajah, semut keluar dari belelainya. Sang gajah terkejut saat semut keluar dari belelainya. Sang gajah kemudian melihat semut kecil itu, dia sangat ketakutan bahwa semut itu akan menggigitnya lagi. Kemudian akhirnya sang gajah itu berlutut dan mulai meminta maaf. Maafkan aku semut, aku berjanji tak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya, kemudian dia pergi. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi mengganggu siapapun. Semut berkata, sekarang kau lihat kan, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu. Gunakan untuk menolong yang lain. Nah, seperti itu. Akhirnya, kemudian si gajah bisa ditaklukkan oleh si semut. Padahal semut itu tubuhnya cuma kecil, sedangkan sang gajah besar. Nah, berarti dari kesimpulan di atas bahwa kita semua tidak boleh sombong, kita mempunyai kemampuan kita masing-masing, dan selalu ingat bahwa ternyata walaupun seorang begitu kecil seperti semut, tetapi dia bisa melakukan hal yang besar, ya, yang bisa bermanfaat. Mungkin demikian cerita dari Ibu Rista. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang jelas. Mungkin Bundanya Arisa kurang menyampaikannya ya. Maaf, mohon maaf, ya. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Mudah-mudahan dengan cerita yang sekelumit ini bisa membuat anak-anak itu mengerti, ya, bahwa kita yang pertama tidak boleh meremehkan orang lain. Kita harus saling tolong-menolong, tidak boleh sombong. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.